Ya, baiklah, minggu ini yang akan kita bahas adalah terkait rancangan acak lengkap atau RAL. Ya, sebelumnya yang akan kita pelajari adalah diawali dengan pengertian, kemudian pendahuluan, ada keuntungan dan kelemahan penggunaan RAL, kemudian bagaimana sih tata letak percobaan di lapangan untuk rancangan acak lengkap ini, kemudian model linearnya seperti apa, dan analisis seragam RAL. Ya, ini untuk pengertian RAL merupakan suatu rancangan yang paling sederhana. Dapat digunakan pada percobaan dengan karakteristik, materi percobaan, dan faktor lingkungan yang relatif homogen, sehingga keragaman galat kecil cocok untuk percobaan laboratorium dan rumah kaca. Kemudian yang kedua, jumlah perlakuan dan ulangannya itu sedikit atau terbatas. Materi percobaannya terbatas sehingga setiap perlakuan tidak perlu mendapatkan ulangan yang sama. Dalam RAL, ya, karena kondisi lingkungannya homogen, contohnya yaitu percobaan di laboratorium dan rumah kaca, jadi kalau ulangannya tidak sama, itu tidak menjadi masalah. Misalkan punya perlakuan 5, diulang 4 kali, tetapi nanti dalam satu perlakuan itu hanya 3 ulangannya. Itu boleh dalam RAL, ya, karena dia tidak punya kelompok. Jadi diperbolehkan. Nanti ada perhitungannya, berbeda bagaimana kalau ulangannya tidak sama. Ya, ini pengertian dari RAL, ya. Sudah ditulis? Oke, bisa dilanjut ya. Kemudian dalam pendahuluan, terdapat faktor, ada taraf, ya, ada perlakuan, kemudian ada respon, nanti ada layout percobaan dan pengacakan, penyusunan data, dan analisis seragam. Nah, ini kita lihat contoh, ya. Jadi langsung ke contoh kasus. Apa itu faktor, ya? Minggu lalu sudah kita bahas mengenai faktor, atau biasa juga dalam statistik itu dinamakan variabel bebas atau X. Variabel yang dikontrol oleh peneliti. Jadi apa yang akan kita lihat? Faktornya faktor apa? Apakah itu pemupukan atau dosis kompos, ya? Itu dinamakan variabel bebas atau X-nya. Nah, di sini sudah dicontohkan nih. Misalkan variabel bebasnya varietas, kemudian pupuk, jenis kompos, apakah suhu, ya, kemudian biofertilizer, dan jenis tanah. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Kalau faktor, kalau kapital itu apa? Huruf besar, ya, huruf besar. Misalkan faktornya itu varietas, disimbolkan dengan huruf V besar. Kemudian, kalau taraf adalah apa? Taraf atau level, bagian dari faktornya. Misalkan tadi faktornya adalah varietas dengan simbol V besar. Terdiri dari berapa taraf?
atau berapa level. Ada 3 di sini contohnya. Jadi penulisannya adalah V1, V2, dan V3. Biasanya penulisannya ya pada skripsi itu kalau faktor dengan simbol kapital, huruf besar, dan tarafnya huruf kecil. Jadi ini contohnya dalam tabel faktor varietas V. Tarafnya 3. Kemudian ada V1, V2, dan V3. Nah ini hurufnya simbolnya kan kecil. V1-nya IR64, V2-nya Cisadane, dan V3-nya varietas S969 gitu ya. Biasanya ini terdapat kekeliruan pada saat pembuatan draft usulan penelitian. Kalau yang tidak jeli itu penulisannya nanti misalkan ya pupuk N ini dengan simbol N kapital besar gitu. Kemudian tarafnya juga N-nya besar nih. Misalkan ya di 0. Dengan taraf 0 itu N-nya besar, N1. Itu salah ya. Jadi kalau taraf hurufnya kecil. Jadi ini juga harus diingat, perlu diingat oleh kalian penulisan simbol, faktor, dan taraf. Bisa difahami perbedaan faktor dan taraf ini? Tidak terlalu cepat kan ya? Cukup segitu ya penjelasannya, tidak terlalu cepat. Ya, tadi saya hampir lupa tadi di awal. Oke, bisa kita lanjut. Ya, ini masih ya. Perlakuan merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Untuk faktor tunggal, penulisannya ya, perlakuannya itu sama dengan taraf faktor, misalkan V1, V2, V3. Apabila faktornya lebih dari 1, itu perlakuannya kombinasi dari masing-masing taraf faktor. Misalkan V1 dan N0. Berarti yang tadi contohnya berarti V-nya adalah varietas ke-1 dengan dikombinasikan ya dengan N0 atau V1 dengan N1. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang di atas ini adalah faktor tunggal, sedangkan yang kedua adalah 2 faktor atau lebih dari 1 faktor. Perlu diingat, dengan saya yang kita bahas adalah hanya faktor tunggal ya.
Oke, sudah. Kita lanjut. Ya, kemudian tadi ada variabel bebas atau X terkait faktor yang kita berikan atau perlakuan yang kita berikan. Kemudian ada yang disimbolkan dengan huruf Y atau variabel tak bebas. Jadi tergantung dari X-nya ya. Variabel tak bebas ini variabel yang merupakan sifat atau parameter dari satuan percobaan yang akan diteliti. Sejumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya peubah bebas. Jadi tergantung dari si X-nya tadi ya, faktor perlakuannya tadi. Misalkan di sini adalah hasil atau bagaimana serapan nitrogennya, bagaimana tersedianya, bagaimana pH-nya, dan lain sebagainya. Tergantung respon apa yang akan dilihat. Seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan ada rancangan respon. Ya. Apa aja itu rancangan responnya? Kalau yang minggu lalu saya contohkan seperti tinggi tanaman, ya, kemudian luas daun, kemudian hasil produksi. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini pengertian-pengertian dasar. Tadi terkait variabel bebas dan variabel tak bebas atau variabel terikat. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, perbedaan hasil padi akibat diberikan jenis pupuk organik yang berbeda. Jadi faktornya apa? Di sini contohnya. Ya, halo, faktornya apa? Jenis pupuk. Ya, jenis pupuk. Ya, jenis pupuk organik. Ada berapa taraf? 4. Ya, ada 4. Ada pupuk kandang, kemudian yang disimbolkan dengan O ya, organik karena organik, O1, kemudian pupuk kandang sapi O2, pupuk kandang domba O3, kompos O4 ya, perlakuannya. Jadi ada faktornya ada 1 ya, faktornya yaitu pupuk organik dengan 4 taraf gitu ya. Responnya yang dilihat apa? Hasil padinya. Hasil padi. Ya, hasil padinya baik berupa produksi ya, dalam kilogram satuannya atau dalam ton. Ya, itu kita sambil mengingat lagi ya, yang tadi. Ya, kemudian apa sih keunggulan dari RAL atau rancangan acak lengkap? Di sini disebutkan bahwa keunggulan RAL itu adalah denah atau tata letak percobaannya lebih mudah. Ya, karena ini adalah rancangan yang paling sederhana dibandingkan dengan rancangan lain. Kemudian, analisis statistika terhadap subjek percobaan sangat sederhana dan mudah. Pada saat melakukan analisis statistik atau perhitungan juga sangat sederhana. Lebih mudah dibandingkan dengan rancangan lainnya. Kemudian, fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan ulangan. Ulangan tiap percobaan boleh beda ya. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, untuk RAL itu boleh jika jika ulangannya itu berbeda. Misalkan tadi ada 5 perlakuannya, kemudian diulang 4, ternyata ada 1 perlakuan yang hanya 3 diulangnya. Dalam RAL itu diperbolehkan. Kemudian keunggulan yang terakhir adalah kehilangan informasi relatif sedikit
dalam hal data hilang dibandingkan dengan rancangan lain. Ya, karena datanya itu sedikit ya, dan juga jumlah perlakuan dan ulangannya juga itu tidak terlalu banyak, diperbolehkan ya jika ulangannya itu berbeda, sehingga data yang didapat juga sedikit, tidak terlalu banyak, sehingga kita tidak perlu khawatir gitu ya dengan kehilangan beberapa data. Itu tidak dijadikan masalah gitu dalam RAL. Lebih singkat dan lebih simple gitu ya dalam perhitungannya atau dalam pengolahan datanya. Ya, kemudian di samping ada keunggulan ya, terdapat juga kelemahan dari RAL ini. Yang pertama, hanya dapat digunakan untuk materi percobaan dan faktor lingkungan yang relatif homogen. Tadi, RAL itu hanya digunakan pada lingkungan yang homogen saja, yaitu pada rumah kaca atau laboratorium saja. Jadi dia tidak bisa digunakan di lingkungan yang heterogen gitu ya untuk RAL ini. Yang kedua, pengacakan tanpa pembatasan akan menyebabkan semua sumber ragam selain perlakuan masuk ke ragam galat. Jadi pada saat pengacakannya itu boleh ditempatkan di mana saja, pengacakan perlakuannya gitu ya. Jadi tidak masalah dan tidak juga menyebabkan error gitu datanya. Jadi mau ditempatkan perlakuannya di posisi manapun, misalkan tadi perlakuan 4, perlakuannya 5, ulangannya ada 4, 5 kali 4, 20, berarti ada 20 unit percobaan ya. Nah, si perlakuannya itu mau ditempatkan di mana aja itu tidak masalah, tidak menyebabkan sumber keragaman lain gitu. Kan semuanya lingkungannya sudah homogen, jadi tidak berpengaruh ya. Yang ketiga, jika perlakuan terlalu banyak, homogenitas materi percobaan sulit dipertahankan karena ragam galat menjadi besar. Nah, ini juga yang menjadi kelemahan dalam RAL. Jadi, ketika si perlakuannya itu lebih banyak, jadi ragam galat menjadi besar dan koefisien keragamannya juga menjadi besar. Artinya dia dibatasi gitu ya perlakuannya itu untuk RAL, tidak boleh banyak-banyak gitu. Adanya batasan. Yaitu tadi keunggulan dan kelemahan dari RAL ya. Nah, kemudian kita masuk ke tata letak percobaan. Bagaimana sih
rancangan acak lengkap ini ya, tata letak percobaan di lapangannya itu seperti apa? Kita lihat, peletakan setiap perlakuan dilakukan secara acak pada sebuah tempat percobaan. Tidak perlu dilakukan pengelompokan dalam RAL ya, perlu diingat tidak ada kelompok dalam RAL. Kemudian perandoman atau pengacakan bisa dilaksanakan dengan menggunakan cara undian, daftar random atau angka acak, random number, dan menggunakan bantuan software. Nanti pada slide berikutnya kita akan melakukan perandoman dengan ketiga cara. Bagaimana dengan cara undian, bagaimana melakukan dengan daftar random atau angka acak, dan menggunakan bantuan software. Excel ya, biasanya ini yang digunakan adalah Excel. Nah ini pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan menjadi benar atau sahih ya. Fungsinya pengacakan waktu minggu awal atau minggu pertama apa? Masih ingat? Kenapa kita melakukan pengacakan pada perlakuan? Kenapa sih ya enggak udah aja ditaruh berurutan gitu? Kenapa harus diacak-acak? Menghindari galak, Bu. Iya, siapa ini? Anissa. Anissa. Fani. Siapa yang bicara tadi? Fani. Anissa, Bu. Anissa ya, Anissa Dwi ya. Iya, menghindari galat. Kemudian apa lagi selain itu? Meningkatkan validitas kesimpulan. Iya. Selain itu adalah agar perlakuan ya mempunyai kesempatan yang sama. Perlakuan itu juga menempati posisi yang sama, tidak hanya di situ-situ saja gitu ya. Makanya dia lakukan pengacakan. Nah, bagaimana cara pengacakan? Yang pertama diundi. Kita lihat pengacakan secara undian. Sebentar ini. Saya. Pengacakan secara undian. Ya, ini kita lihat contoh kasus. Contoh penentuan pengacakan perlakuan ya secara undian. Yang pertama kita lihat ada berapa perlakuan? 4 ya. Ulangannya ada perlakuan disimbolkan dengan T, jangan lupa. Kemudian ulangannya R ada 5. Berapa jumlah satuan percobaannya? 20 ya. Lihat, T dikali dengan R, 20 ya. Oke. Kemudian tempat atau bahan percobaan kita plotkan dan diberi nomor 1 sampai 20. Kita buat dulu nih. 1 sampai nomor 20. Ini kan cara undian ya, cara mengacaknya ya. Kita jangan dulu melihat petakannya. Gimana cara ngacaknya dulu ya. Nah, buatlah 40 kartu. Jadi kamu atau kalian ya punya 40 kartu. Apa saja? 20 kartu kita tulis atau kertas lah ya. Nah, seperti kalau undian kan seperti kalian mengundi kalau arisan ya, ibu-ibu ya, kita kocok gitu ya, kita undi seperti itu. Dan masing-masing kartu, 20 kartu ini kita beri perlakuan A, B, C, sampai D. Kemudian terus sampai A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, masing-masing 5 kartu. Ya. Dan 20 kartu yang lainnya kita beri nomor 1 sampai 20. Bisa dipahami di langkah yang ketiga ini? Bisa ya? Jadi kalian 20 kartu, kalian tulis A, B, C, D, A, B, C, D. Kemudian 20 kartu atau kertas yang kedua, kalian tulis angka dari nomor 1 sampai 20. Ya. Kemudian, nggak usah ditulis ya, kalau ini kalian pahami dulu. Sudah paham sampai situ? Di poin ketiga. Kemudian,
Sebentar ya, sebentar. Ya, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, kocoklah kedua kelompok kartu itu masing-masing dan setiap kali cabutlah masing-masing satu kartu dari tiap kelompoknya. Jadi kalian punya 20 kartu ya, kalian simpan nih 20 kartu yang penulisan ABCD kalian tulis di misalkan di satu wadah. Kemudian yang satu wadah lagi kalian isi nomor 1 sampai 20. Nah, masing-masing kartu dikocok ya kan? Yang kartu tulisan ABCD kalian keluarkan, misalkan yang keluar adalah C. Kemudian yang kartu yang berisi angka itu yang keluar misalkan 10. Nah, berarti di petak 10 itu perlakuan apa? C. Kalian tulis. Dan begitu seterusnya sampai kartu-kartu yang ada di dalam wadah itu habis. Ya, cara pengundian seperti itu, mudah? Ya, mudah Andika? Bisa Andika Kusuma? Bisa Ibu. Cuman Ya. kalau gitu ada kesempatan A sama A sebelahan dong Ibu. Iya, kan dalam RAL itu diperbolehkan ditempatkan dimanapun, ya. Jadi ini khusus untuk yang RAL ya. Iya, memang ada kesempatan seperti itu. Perlakuan misalkan B dengan B, C dengan C itu bersebelahan ya. Dan begitu seterusnya sampai kartu-kartu yang ada itu habis sampai 20-20 ya. Itu cara undian. Nah, kedua kartu itu akan menunjukkan perlakuan dan tepatnya sekaligus. Misalnya setelah selesai kita memperoleh tata letak perlakuan, maka tata letak percobaannya adalah seperti ini. Misalkan ini ya, yang kita sudah kocok nih, 20 kartu itu, ternyata angka 1 huruf B, 2 A, dan seterusnya. Sampai sampai angka 20. Nah, ini juga nih seperti contoh yang 11 dan 12 ya. Ini juga D sama D. Ya, berdekatan itu tidak masalah. Nah, setelah kita dapat ini, kemudian kita buatlah tata letak percobaannya. Bagaimana tata letak percobaannya? Nah, seperti ini. Mau miring ke bawah juga boleh, miring ke bawah. Maksudnya ke pinggir ya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Maaf, ini sudah ke pinggir ya. Oh iya ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah juga boleh maksud saya. Tadi untuk perlakuan B di posisi peta ke 1 ya. Ini kan yang B nih, 1. Terus yang petak kedua itu adalah perlakuan A dan seterusnya sampai 20. Oke, mudah ya untuk cara undian. Bisa difahami? Tidak usah ditulis kalau contoh pengacakannya ya nanti. Nanti ketika saya minta untuk kalian menulis nanti ada saatnya ya. Ini kalian pahami dulu, sudah paham? Sudah jelas dengan cara undian? Ya, angguk-angguk saya lihat di sini sudah. Kemudian langkah yang kedua adalah ini masih sama ya dengan apa namanya contohnya ya, contoh untuk tata letak percobaan cara undian. Oke, kalau contoh yang ini adalah sekaligus. Kalau tadi itu masing-masing 20 kartu untuk huruf A, B, C sampai D. Kalau 20 kartu selanjutnya adalah 1 sampai 20 angka. Nah, kalau ini digabungkan. Di sini contohnya misalkan kita merancang perlakuannya ada 7. Ya. Yaitu tarafnya A, B, C, D, E, F, G. Diulang 4 kali. Berarti ada berapa satuan percobaan? 7 dikali 4. 28 satuan percobaan ya. Nah, ini digabung. Jadi misalkan
perlakuan A. Ada berapa ulangannya? Ada 4, berarti A1, A2, A3, A4. Langsung ditulis. Kemudian B1, B2, B3, B4 ya, dan seterusnya sampai G ya. G1, G2, G3, G4. Nah, kemudian kita punya 28 satuan percobaan, 20 petak percobaan. Dibuatlah 28 petak percobaan. Kemudian tadi bawahnya. Oke. Nah, kemudian buatlah 28 gulungan kertas dengan kode perlakuan A1, A2 sampai seterusnya ya, sampai G4 berarti ya. Nah, kemudian kita kocok saja, kita undi saja. Misalkan yang keluar pertama adalah di sini contohnya, kode perlakuan yang jatuh pertama kali ditempatkan di kotak nomor 1, ya, kedua ditempatkan di kotak nomor 2, dan seterusnya. Ternyata yang setelah kita punya 28 gulungan kertas tadi, yang keluar adalah C3, berarti dia ditempatkan di petak pertama, C3. Kemudian yang keduanya ada A2 di sini, dan seterusnya. Ya. Ada ya. Sampai kodenya itu yang terakhir ditempatkan di petak ke-28. Ya, itu cara undian ya, bisa tadi 2 cara. Oke, kemudian bagaimana pengacakan berdasarkan bilangan random atau bilangan acak? Oke, contohnya ini. Suatu percobaan mempunyai 4 perlakuan A, B, C, D yang diulang 5 kali. Ada berapa unit percobaannya? Ada 20 ya, 4 dikali 5 unit percobaan. Menggunakan tabel angka acak. Tentukan angka permulaan. Dari angka permulaan tersebut, catat 20 nilai yang terdiri dari 3 angka. Oke, jadi gini, untuk tabel angka acak, itu kalian bisa lihat bisa cari di Google ya, untuk daftar angka acak, atau di buku, kalau yang punya buku Gomez tentang perancangan percobaan, itu ada di lampirannya, bilangan random itu ya. Nah, kalian ambil diambil 3 angka untuk mengurangi peluang terjadinya 2 nilai yang sama. Oke, ini caranya. Nah, contohnya gini. Ini ada tabel random ya. Ini cara mengundi dengan tabel bilangan acak. Kalau tadi dengan cara undian. Cara mengacak dengan tabel random kalau yang ini. Misalkan tadi ada berapa unit percobaannya? Di contoh. 20. Ada 20 ya. Misalkan kita mau mulai dari sini nih. Nih, kelihatan yang kursor saya? Gerakan ya, 10875. Kan ini angkanya ada berapa? Ada 5 ya. Nah, diambil 3 terakhir, berarti yang 8, 7, 8, 7, 5. Oke, ngerti? Yang diambil hanya 3 saja. Bu, kenapa sih enggak 1, 5 aja? Kan kalau 5, jadi kan kita mengurutkan kita mau buat perlakuan unit percobaannya 20 ya. Berarti kita di sini ambil, kalau misalkan 1 kan peluang nilai yang samanya besar ya. Ini 5, ini 7, kemudian 1, 9, 6, 2, 1 ke bawah ya, lihatnya ya, ke sini nih. Ini 1 lagi ya. Kan sedikit ya. Kalau misalkan 2 angka juga peluang ada angka yang samanya juga besar. Ini misalkan 75, kita lihatnya di belakang ya. 2 angka di belakang. Ini 75, 27. Khawatir nanti, nah ini seperti ini nih, 04, 04. Ini kan angkanya sama. Ya, jadi peluang terjadinya nilai yang sama itu besar. Nah, kita ambillah 3 angka. 875, 127, 311, 739, dan seterusnya ke bawah ya. Paham? Yang dimaksudkan dengan poin ketiga ini, dari angka permulaan tersebut, catat 20 nilai yang terdiri dari 3 angka. Diambil 3 angka untuk mengurangi peluang yang
peluang terjadinya dua nilai yang sama. Itu maksudnya itu ya. Jadi 3 angka di belakang. Oke, sudah paham? Misalkan tadi kita mengambilnya dari ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus sampai 20 sampai mana nih? Ya. Terus kalian ambil, karena kan tadi unit percobaannya ada 20. Jadi kalian ngambilnya hanya 20 aja, nggak usah banyak-banyak. Terserah, kalau dalam bilangan random ini, kalian mau ngambilnya dari mana aja itu boleh. Kalian misalkan dari sini nih, tengah-tengah nih. Yang dari 5, 5, 3, 8, 7, kemana? Ke atas lagi ya. Jadi nyampe ke bawah, terus ke atas lagi gitu. Pengurutan pengambilan angkanya. Itu mangga, boleh saja. Karena kan ini bebas. Acak. Nah, setelah seperti itu, ini kan hanya contoh ya. Ini tabel bilangan randomnya, kemudian contohnya. Nah, kalian urutkan 20 nilai dari tabel angka acak itu dan penentuan peringkatnya. Kalian tulis nomor urutnya 1 sampai 20. Nah, nilai acaknya ini kalian pindahkan dari tabel bilangan acak tadi. Ya. Ini kan nggak sama nih. Jadi saya udah ngambil contoh yang sudah diurutkan ya. Kalau ini kan sudah yang diurutkan. Nah, ininya misalkan kan ini tuh nilai acaknya 733, 876, kalian pindahkan nih terus sampai ke nomor urut 20. Nah, kemudian diperingkatkan. Kalau peringkat berarti kan tahu dari yang terkecil, benar? Ya. Yang nilai terendah tuh yang mana? Dari nilai acak ini. 70. 70 ya, 0, 70. Nah, beri peringkat 1. Kemudian, setelah itu kalian lihat lagi. Setelah 70 berapa ya? Ternyata ada 128. Kalian beri peringkat 2. Setelah 128 berapa? 133. Kalian beri peringkat 3. Dan seterusnya sampai nilai yang tertinggi itu diberi peringkat 20. Ya, makanya itu tidak boleh tadi hanya 2 angka saja karena khawatir tadi ada angka yang sama. Ya, makanya kalau 3 kan kecenderungan nilai atau bilangan samanya itu kecil ya. Nah, sudah seperti itu, sudah kalian berikan nomor urut, nilai acaknya sudah ditulis, kemudian sudah diberi peringkat 1 sampai 20 ya. Kemudian kalian tentukan. Nah, ini diberi warna ungu 13, 19, 14, 4 dan 17. Ini kalian tulis ini adalah perlakuan A. Tadi kan perlakuannya ada berapa tadi? Ada perlakuannya tadi ada berapa? Perlakuan. Ayo, perlakuan ada berapa tadi? Ada 4 ya? 4, Ibu. Perlakuannya ada berapa tadi? Ada 4. Diulang 5 kali. Berarti yang ini kalian tulis. Yang warna ungu ini adalah perlakuan A. Yang ini yang warna biru. Ini adalah perlakuan B. Ya. Kemudian yang ini adalah perlakuan C, yang merah 317920. Dan ini yang hijau adalah perlakuan D. Kemudian disusunlah seperti ini. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka dibuat 20 petak dengan nomor urut 1 sampai 20. Selanjutnya, perlakuan berdasarkan peringkat yang diperoleh dari nilai acak dimasukkan ke dalam ya petak percobaan. Perlakuan A di petak 13, 19, 14, 4 dan 17. Begitupun dengan perlakuan B, C dan D. Pusing ya? Lebih pusing dari undian ya? Tetapi ini harus disampaikan, walaupun nanti pada pelaksanaannya kalian mau menggunakan yang mana itu terserah, tetapi kalian harus tahu perbedaan dari undian, bilangan random, dan pengacakan secara software. Bisa difahami nggak ini yang ini dari sini? Ada yang masih bingung? Silakan.
memang lebih sulit dibandingkan dengan yang undian ya. Tapi harus tahu, kalau kalian punya bukunya, yang perancangan percobaan dari Gomez itu, di lampiran itu banyak sekali angka-angka tadi ya. Angka-angka seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini untuk melakukan pengacakan dengan bilangan random. Gitu ya. Oke, sudah seperti ini. Perlakuan A di petak nomor 13, 19. Nah, kita buat petak percobaannya seperti ini. Ya, yang pink ini adalah petak percobaan 1 sampai 20, kemudian C ini adalah perlakuannya. Angka 2 ini, C2 menunjukkan ulangannya, ya. Ulangannya tadi ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya. Kita lihat nih, kalau kalian pusing ya. Kalian melihatnya seperti ini. Ini si perlakuan A kan ada di petak 13, 19, 14, 4, dan 17. Ya. Nah, ini berarti A1. Jadi perlakuan A ulangan ke 1 di petak 13. Lihat, petak 13-nya. Benar? A1. Ya. Kemudian, ini 19 masih perlakuan A. Berarti dia ulangan keberapa? Yang di 19, di petak 19. Kedua, Bu. Ulangan kedua ya, 19, lihat nih, 19 A2. Ya. Kemudian 14 berarti A berapa? A3 ya. Berarti perlakuan A ulangan ke-3. Berapa tadi? 14. Ini ya, 14 A3. Kemudian di petak 4 berarti perlakuan A ulangan ke-4. Petak 4, lihat. A4, betul ya? A4. Nah, kemudian di petak ke-17 A5. Nah, A5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Penempatan posisi pada petak percobaannya atau tata letak percobaannya di lapangan. Oke, tidak pusing kan? Ya. Itu baru 2 cara ya. Tadi ada cara undian dan cara dengan bilangan random. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Siapa ya ini? Haria Pradana. Sudah jelas Haria Pradana? Sudah, Bu. Oke. Muhammad Farhan. Bingung tidak Muhammad Farhan? Mana nih? Tidak terlihat gambarnya, hitam. Muhammad Rizky? Paham Muhammad Rizky? Paham, Bu. Ya, oke. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan ya. Kalau sudah paham kita lanjut. Tidak ada yang bertanya. Januar, kemana ini Januar? Tidak ada gambarnya. Enggak, Bu. Begitu, Bu. Januar, ada yang mau ditanyakan? Januar Ramadan? Enggak. Paham? Nurul Hakim? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Itu metode pengacakan secara undian dan menggunakan bilangan random. Kemudian yang ketiga, menggunakan bantuan software. Dalam hal ini adalah menggunakan Excel. Ya, caranya adalah kalian di sini buat contohnya tuh di sini apa ya? Oh, yang tadi. Perlakuannya ada 7, A, B, C, D, E, F, G ya. Kemudian ulangannya ada 4. Ya, jadi berapa satuan percobaannya? 7 dikali 4, ada 28 ya. Nah, kalian buat di Excel itu, buat tabel dengan jumlah baris
sesuai kombinasi perlakuan ya. Oke, kita lihat yang ini aja langsung. Kolom nomor, kemudian kolom nomor perlakuan, kolom angka acak. Kalian tulis nomor 1 sampai 28. Kemudian kode perlakuannya kalian tulis A1, B1 di ini ya, diurut ya. Berarti perlakuannya dulu nih, A, B, C, D, E, F, G. Ulangannya 1 semua. Kemudian A, B, C, D, E, F, G, ulangannya 2 semua ya. Dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, ulangan 3, A, B, C, D, E, F, G, ulangan 4. Ya, kalian tulis sampai ke bawah, sampai 28 nomor. Kemudian angka acak di kolom ketiga, rumusnya kalian ketik sama dengan atau random ya, RAND, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini di yang sebelah kanan. Jadi nanti akan keluar sendiri angka acak. Ya, atau bilangan acaknya seperti ini. Oke, sudah paham langkahnya? Kita buat nomor, kode perlakuan, dan angka acak. Kemudian kalian enter yang tadi, rumus tadi, keluarlah angka acak. Nah, kemudian bagaimana? Sorot atau blok kolom B dan C. Dan lakukan pengurutan sortasi berdasarkan kolom ketiga atau angka acaknya. Jadi yang kalian sort ya, itu kolom B dan C. Yang ini ya, dari mulai A1 sampai yang angkanya, sampai ke bawah. Ya. Kemudian sebentar. Oh iya, kodenya dulu ya. Kode perlakuannya dulu, ini yang A sama B. Sepertinya ini di sini salah nih, sorot bloknya. A dan B dulu ya, yang kalian shortkan. Kemudian kalian klikkan. Akhirnya yang kalian tulis di sini angka acaknya. Kemudian kalian klik OK. Nah, hasil munculnya seperti ini. Nanti si kode perlakuannya mengacak sendiri gitu ya. Maksudnya ini untuk mengacak kode perlakuan. Nah, kemudian setelah itu, setelah diacak kode perlakuannya, nah muncullah seperti ini. Jadi kalau di Excel itu sudah secara otomatis mengacak. Jadi untuk kode nomor 1 sampai 7 ya, ini berarti ditempatkan di petak percobaan 1 dan 7 adalah angka atau perlakuan E3. D3 di kotak kedua, E1, A4, G4, B2, dan A3, dan seterusnya. Jadi sudah ada secara otomatis ya. Kayaknya ini salah ya, harusnya ini deh. Yang angka acak kalau yang saya tahu kan di sort dari A sampai Z ya. Angka acaknya ya dari mulai nomor urut 1, bukan nomor urut. Bilangan acak dari yang terendah sampai yang terkecil. Kalau di Excel itu kan ada di pojok kanan yang short A to Z, benar? Ada ya. Nah, ini sepertinya ini saya juga dapat dari, soalnya kalau saya mengurut NPM kalian sih begitu. Jadi nanti yang di blok itu hanya angka acaknya aja. Jadi kan dia mengurut dari angka yang terkecil sampai terbesar ya. Angka acak ini ya, A to Z ya. Jadi kalian nanti kalau coba di Excel berarti yang di blok itu angka acaknya di blok, kemudian kalian cari simbol yang di atas di toolbar itu ya, A to Z berarti yang dari terkecil sampai terbesar. Nanti otomatis si kode perlakuannya juga mengikuti ya. Nah itu untuk software ya. Nanti kalian tinggal mengisikan, berarti di petak nomor 1 sampai 28 sesuai dengan urutannya ini nih, nomor urutnya ya. Berarti kan 1 sampai 7 ini, 8 sampai 14 mana, dan seterusnya. Ya, nah kemudian tata letaknya seperti ini nantinya ya. Dari hasil pengacakan tadi adalah tata letaknya seperti ini ya. Lebih mudah yang Excel ya memang dibandingkan dengan undian, tabel random, bilangan acak, atau ya dibandingkan dengan kedua tadi.
Ya, oke, sudah bisa difahami perbedaan ketiganya untuk pengacakan perlakuan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tabel atau tabulasi datanya. Nantilah ini mah bisa di ini kan. Nah, kemudian silakan kalian tulis dulu, ini adalah model linear RAL. Untuk ulangan yang sama. Nanti ada ulangan yang tidak sama. Silakan ditulis terlebih dahulu. Apa sih itu YIJ? Jadi nanti kalau untuk model linear itu selalu ada simbol-simbol seperti ini. YIJ, mu sama dengan mu plus TOI plus EIJ. Ilman Fahmi ditulis tidak? Ditulis, Bu. Oke. Jangan hanya di foto saja ya, tetapi juga di buku catatan kalian harus ada. Karena nanti pada saat ujian juga kalian harus tulis tangan, ya. Tidak ada ketik-ketik. Oke, sudah? Ya, sudah ya. Untuk YIJ itu adalah keterangannya hasil pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk mu itu nilai tengah populasi atau nilai tengah umum. Kemudian TOI-nya ini adalah pengaruh dari perlakuan ke I. EIJ-nya galat percobaan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian I-nya sendiri itu adalah perlakuan. Dituliskan berapa gitu perlakuannya. Sampai ke T. Kemudian yang J-nya adalah ulangan.
atau disimbolkan dengan R, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan langkah-langkah analisis ragam diawali dengan membuat tabel satu arah. Silakan ini juga ditulis berdasarkan perlakuan dan ulangannya. Jadi di sini ada perlakuan disimbolkan dengan I, kemudian ulangan adalah J. Perlakuannya di sini dicontohkan ada 5 A, B, C, D, E, ulangannya ada 1, 2, 3, 4, sehingga menjadi ada berapa satuan percobaan? Perlakuan dikali ulangan, 5 dikali 4, ada 20 ya, ada 20. Nah, ini adalah nilai ya. Nilai dari apa? YA1 adalah nilai dari perlakuan A ulangan ke-1, perlakuan A ulangan kedua nilainya ya, dan seterusnya. Y.1 ini adalah jumlah, kalau ke kanan, ini adalah jumlah dari beberapa perlakuan ulangan ke-1. Ya. Kalau Y.2 adalah jumlah dari beberapa perlakuan ulangan kedua, dan begitu seterusnya sampai Y.4. Kalau YA titik berarti adalah apa? Jumlah dari perlakuan A ya. Dari beberapa ulangan. Titik itu ya, dari beberapa. Dan B titik adalah jumlah perlakuan B dari beberapa ulangan. Ini tidak saya tuliskan ya, artinya ini sama saja. Jadi yang ini adalah YC2, ini YC3 ya. Ini mohon maaf, ini simbolnya harusnya kecil ya, 2 dan 3 yang ini B ini nih. Di bawahnya ya, nanti kalian tulis dalam buku kalian itu kecil saja. Nah kemudian rata-rata, ini adalah rata-rata apa? Ini adalah rata-rata perlakuan. Jadi nanti kalau ini sudah ada nilainya ya, ini kan hanya simbol ya, jadi ini nanti diisi dengan angka-angka. Diisi dengan angka-angka, rata-rata ini adalah, kalau rata-rata berarti bagaimana menghitungnya? Jumlah, siapa tadi yang bicara? Hilang suaranya. Halo, siapa tadi yang mau bicara? Jumlah ulangan ditambah jumlah perlakuan dibagi 2 ya, Mean, jadinya. Jumlah perlakuan gimana? Andika? Kalau menggunakan rumus rata-rata tuh jumlah perlakuan ditambah jumlah pengurangan dibagi banyaknya jumlah tersebut, Ibu. Ya, itu rata-rata yang bagaimana? Kalau ini kan rata-rata dari perlakuan dan ulangan. Ya, berarti menghitung rata-rata ini adalah YA titik ya. Ini kan totalnya ya, total dari ini ya, dari perlakuan A berarti dibagi dengan apa? Banyaknya ulangan ya. YA titik dibagi dengan 4 menghasilkan ini. Ya rata-rata A titik. Gitu ya. Jadi ini nanti YA-nya ketahuan jumlahnya berapa dibagi dengan ulangannya. Sejumlah 4. Dihasilkan ini. Ya, begitu ya. Kita akan ditulis dulu.
Sudah selesai? Clara Dias, ada yang ditanyakan? Clara Dias, kelihatannya bingung? Enggak? Enggak, Ibu. Oh, enggak. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Bisa dilanjut ya? Sudah selesai? Semuanya? Oke. Itu adalah langkah yang pertama. Pada saat menganalisis ragam, kalian buat tabel satu arah, yaitu tabel perlakuan dan ulangan. Kemudian yang kedua, kalian menentukan derajat bebas. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama mengetahui pengertian dari masing-masing sumber keragaman ya. Di minggu ini kita menghitung bagaimana caranya, menjelaskan bagaimana caranya menghitung dari masing-masing sumber keragaman tersebut. Derajat bebas itu ada DB total, DB perlakuan, dan DB galat. Di mana DB totalnya adalah jumlah seluruh pengamatan dikurangi dengan 1. Kalau dalam kasus ini, jumlah pengamatannya yang mana? Yang mana? Bu. Berapa? Hah? Perlakuan yang 4. 5, Ibu. Siapa ini yang bicara? Aning, Ibu. Aning. Oh iya. Yang mana? Ya, Jumlah Yang- pengamatannya? perlakuan ya, Ibu. Jumlah pengamatan. Jumlah seluruh pengamatan. Berarti kalau jumlah seluruh pengamatan adalah yang ini nih. Oh, Yang YY ini. Ya. perlakuan. 28, Ibu. Ya, berarti perlakuan dikali dengan ulangannya. Iya, jadi ada 20. Kok 28? Ini kan ada 5. 20, 5 Ibu. dikali 4, ada 20. Berarti 20 dikurangi 1. DB perlakuan adalah jumlah perlakuan dikurangi 1. Perlakuannya mana? Yang jumlahnya 5 itu, Ibu. Ya, perlakuannya jumlahnya 5. Berarti dikurangi 1. Kan minggu lalu dibahas ya, kalau DB itu adalah N dikurangi dengan 1. Gitu ya. Jadi tergantung N-nya itu apa. Gitu. Ya, kemudian tadi ada DB galat. Kalau DB galat itu rumusnya DB total dikurangi dengan DB perlakuannya. Jadi nanti ketika kalian sudah tahu DB totalnya berapa, dikurangi dengan DB perlakuan, itu adalah DB galatnya. Silakan. Selanjutnya adalah menghitung atau menentukan faktor koreksi. Ya. Faktor koreksi adalah apa? Di sini rumusnya atau disingkat dengan FK ya, faktor koreksi itu rumusnya Y titik-titik kuadrat dibagi dengan R dikali T. Jadi Y titik-titik itu apa? Jumlah seluruh data itu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data yang mana kalau dalam tabel ini?
Yang Y titik-titik, berarti yang ini ya. Ya, data ini kan ya, yang sebelah kanan bawah. Jadi nanti ini ditotalkan ke sini, kemudian dijumlahkan ke sini sama saja dengan total jumlah yang ini. YA titik sampai Y titik itu sama saja dari Y titik 1 sampai Y titik 4. Nanti ketemunya di sini ya. Jadi hasil ini dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya seluruh pengamatan. Kalau banyaknya data itu kalian bisa tulis di catatan kalian, banyaknya data sama dengan N. Atau sama dengan lagi T dikali R. Banyaknya data itu sama dengan N atau sama dengan T dikali R. Nah, jadi nanti pada saat mengisi faktor koreksi, kalau sudah ketahuan tadi jumlah seluruh datanya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Atau dibagi dengan R dikali T. R-nya 5, T-nya 4, berarti dibagi dengan 20. Ya. Itu langkah yang ketiga. Sudah ada 3 ya tadi, membuat tabel, menentukan derajat bebas, kemudian menentukan faktor koreksi. Nah, kemudian yang keempat, menghitung jumlah kuadrat. Nah, kalian perhatikan dulu sebelum ditulis. Sebentar, jumlah kuadrat itu ada jumlah kuadrat total, ada jumlah kuadrat perlakuan, sebentar, ada jumlah kuadrat galat. Ya, kalau yang total itu yang mana? Di sini dijelaskan kalau jumlah kuadrat total adalah kuadratkan data tiap plot, kemudian jumlahkan, lalu dikurangi dengan FK-nya. Nah, dengan simbol seperti ini, JKT, Sigma ya. Kalau ini kan berarti total dari seluruhnya, YIJ dikuadratkan, dikurangi FK. Tadi kan FK-nya kita sudah tahu ya, nanti ada angkanya berapa ya. Kemudian kuadratkan data yang mana? Tiap plot. Nah, data yang mana kita lihat ke slide sebelumnya. Nah, data yang ini satu-satu. Data satu-satu dari YA1 kuadrat, ya, YB1 kuadrat. Jadi, ini misalkan angkanya 5, YA1-nya 5 kuadrat, ditambah YB1-nya biasanya 6, misalnya 6. Ditambah 6 kuadrat, ditambah ini semuanya sampai 20 tadi ya. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Paham? Itu JK total. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Lalu apa tadi rumusnya? Tadi pengertiannya. Kuadratkan data tiap plot kemudian jumlahkan. Lalu setelah itu dikurangi faktor koreksinya. Ya, jadi masing-masing data dikuadratkan kalau yang jumlah kuadrat total. Paham? Paham? Kenapa ke sini? Nah, ini ya. Jumlah kuadrat total seperti itu. Kemudian kalau yang jumlah kuadrat perlakuan ya, kuadratkan setiap perlakuan. Sebentar ya ini. Saya nih. Ya, halo. Kita lanjutkan. Kalau yang JKP itu jumlah kuadrat perlakuan. Ya, kalau tadi jumlah JKT adalah jumlah kuadrat total, kalau JKP adalah jumlah kuadrat perlakuan. Di mana pengertiannya? Kuadratkan setiap perlakuan, kemudian dijumlahkan, lalu dibagi dengan ulangan, kemudian dikurangi FK dengan rumus seperti ini. Yang mana jumlah kuadrat perlakuan itu? Yang ini. YA titik, YB titik, ya. Ini kan jumlah perlakuannya ya. Jadi ini
yang dikuadratkan. YA titik kuadrat ditambah YB titik kuadrat ditambah YC titik kuadrat sampai E. Kemudian dibagi dengan apa? Karena ini adalah jumlah dari 4 ulangan, ya kan? Ke sini ke bawah ini kan 4 ulangan. Dibagi dulu dengan ulangannya atau R 4, kemudian dikurangi faktor koreksinya. Ya, kenapa tadi harus ada ini? Ada jumlah perlakuan ke bawah, ya, ada jumlah ke sini. Nah, ini fungsinya untuk itu, jumlah kuadrat ini. Bisa difahami, dibedakan antara JKT, jumlah kuadrat total, dan jumlah kuadrat perlakuan. Jangan sampai kebalik, ya. Ada yang bingung? Karena nanti di minggu selanjutnya ya kita tinggal mengisi saja gitu, tinggal latihan ya untuk mengerjakan soal-soal. Muhammad Farhan, bisa difahami Muhammad Farhan? Bisa, Bu. Iya, Farhan Rafib. Bisa difahami Farhan Rafib? Rafi? Ya. Ririn? Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Paham. Oke, silakan ditulis. Kemudian yang JKG itu adalah JK galat, itu mudah. Jadi JK total dikurangi dengan JK perlakuannya. Tadi sudah didapat JK totalnya berapa, kemudian dikurangi JK perlakuan. Fatihah. Paham Fatihah? Ada yang ditanyakan Fatihah? Tidak terdengar ya suaranya. Oke, paham ya. Saya melihat di sini. Linda Priani, paham 4C? Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Fahri Yusuf, kemana ini Fahri Yusuf? Tidak ada. Tidak on cam, Fahri Yusuf masih ada. Stay di Zoom. Kelas apa nih Fahri Yusuf? Tidak ada tulisan kelas A, B, C, D ya. Lestina paham Lestina?
Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan kuadrat tengah atau disingkat KT. Rumusnya adalah KT perlakuan, JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuannya. Jadi tadi setelah kita hitung DB ya, ini kan kita sudah dapat angka-angkanya, nilai-nilainya. Jadi kita tinggal pindahkan saja ke rumusnya. JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Kemudian KT galat adalah jumlah kuadrat galatnya dibagi dengan DB galat. Silakan ditulis. Sekalian aja sama yang langkah ke-6 ya. Menentukan F hitung. F hitung itu didapat dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KT galatnya. Jadi nanti ini kan sudah ada ya angka-angkanya. Tinggal dipindahkan ke sini, itu adalah F hitungnya. So, silakan. Oke, sudah. Kemudian yang ke-7, menentukan F tabel. F tabel ini nanti kita lihat, atau F itu dari singkatan dari Fisher ya, tabel Fisher. Itu untuk taraf 5% dan 1%. Jadi F tabel ini dilihat dari nilai DB perlakuan dan DB galatnya. DB perlakuan nanti dinamakan V1, kemudian DB galatnya adalah V2. Nanti nilainya berapa nanti kita lihat di tabel F. Nanti setelah ini selesai ada contoh soal ya, bagaimana mencari F tabel. Nah, kemudian yang ke-8 langkahnya adalah menentukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara ya, pada saat penelitian, dalam sebuah penelitian itu pasti ada dugaan sementaranya sebelum mendapatkan kesimpulan. Nah, bunyi dari hipotesis ini ada dua, ada H0 yang dinamakan H0 dan H1. H0 ini cirinya diawali dengan kalimat atau kata tidak adanya pengaruh atau tidak berbeda nyata apa gitu, pemberian apa ya, tergantung perlakuannya. Makanya di sini saya tuliskan titik-titik. Jadi nanti pada saat pengerjaan soal dituliskan sesuai dengan perlakuannya apa. Misalkan tidak ada pengaruh, tidak adanya pengaruh pemupukan NPK terhadap apa gitu ya. Kemudian H1-nya kebalikan dari H0. Adanya pengaruh. Kalau H0 itu
tidak adanya pengaruh, kalau H1 adanya pengaruh. Ya. Silakan ditulis. Fahri Yusuf tadi kemana? Saya panggil tidak menjawab. Habis sholat, Bu. Ya. Oke, sudah ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Kenapa saya minta kalian untuk menulis? Supaya kalian tahu pada saat pengerjaan soal nanti atau menuliskan tugas ya, dan mengerjakan soal ujian, nanti kalian tahu tahapan-tahapannya ya. Jadi tidak hanya difoto, tapi juga harus dicatat. Kemudian yang ke-9 adalah menentukan ketentuan. Jadi nanti pada saat F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, nanti kan ketahuan ya ada angkanya nih, F hitungnya berapa, kemudian F tabelnya berapa, maka ketentuannya tolak H0, terima H1. Artinya pernyataan H0-nya ditolak, berarti H1 diterima. Nanti kalau masih bingung, nanti setelah ini ada soalnya, nanti apa sih yang dimaksud dengan tolak H0 dan terima H1 itu ya. Kalau misalkan F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka pernyataan H0-nya ini diterima. Pernyataan H1 ditolak. Jadi kalau nanti pada saat perhitungannya itu si F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kalian yang diterima apa? H1. Berarti adanya pengaruh apa? Pengaruh pupuk atau pengaruh dosis kompos ya. Berarti itu nanti yang dijadikan acuannya. Tetapi jika F hitungnya nanti lebih kecil daripada F tabel, maka apa? Yang diterima adalah H0. Yang bunyinya tidak adanya pengaruh. Kenapa harus ditentukan seperti ini ketentuannya? Ini sebenarnya boleh ditulis atau tidak, itu tidak jadi masalah. Yang biasanya itu buatlah kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan ini. Jadi kalau kalian udah punya pegangan ini berarti gampang menyimpulkan. Gitu ya, mempermudah membuat kesimpulan. Kemudian yang terakhir itu adalah kakak atau koefisien keragaman atau CV. Nah, yang kemarin sudah saya singgung-singgung. Nah, ini kakak ini rumusnya adalah akar KTG. KTG tadi apa? Kuadrat tengah galat, Bang. Ya, kuadrat tengah galat. Jadi nanti ketika kuadrat tengah galatnya sudah diketahui, itu diakarkan, kemudian dibagi dengan X bar, dikali dengan 100%. Di sini X barnya itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mana jumlah seluruh datanya? Pada contoh ini.
Jumlah seluruh data yang mana? Ya titik-titik. Ya titik-titik ini. Dibagi dengan banyaknya data. Banyak data yang mana? Semuanya Perlakuan bukan yang Bu yang dikali 20. ulangan. Yang 20 ya, Bu ya? 20. Ya, R kali banyaknya T. data, iya. R dikali T, tadi yang kata saya bilang N ya, atau N. Banyaknya data itu N, atau sama dengan R dikali T. Berarti nanti X barnya adalah jumlah ini dibagi dengan 20. Ini silakan. Oke, tadi adalah langkah-langkah dalam analisis seragam. Tadi yang sudah kalian catat itu, yang sudah kalian tulis, nanti kalian isikan dalam tabel ANOVA seperti ini, ya. Jadi nanti angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini. Sumber keragaman tadi perlakuan, DB-nya berapa kalian tulis di sini, DB perlakuannya, kemudian DB Galatia berapa, DB totalnya berapa, dan seterusnya. Sampai JKP, JKG, JKT, dan ini ya. Begitupun dengan F hitung dan F tabel. Oke, ini bisa difoto, nanti kalian catat ya. Ini untuk tabel ANOVA, saya sekarang mau memperlihatkan contoh. Sudah jam 14.30 lebih ya. Oke, kita lihat contohnya ini di foto saja, di screenshot silahkan nanti kalian catat di catatan kalian di lanjutan yang tadi. Sudah? Ya, ini sudah? Oke. Nah, ini ada contoh soal. Penerapan RAL untuk ulangan yang sama. Suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 5 isolat bakteri pelarut fosfat, ya, di mana perlakuannya A, B, C, D, sampai E, terhadap kandungan fosfat media gambut. Rancangan yang digunakan adalah RAL dengan masing-masing perlakuan diulang 5 kali. Ya, berarti ada berapa satuan percobaannya? Perlakuannya ada berapa di sini? Perlakuannya dulu ada berapa? 5, Ibu. 5, Bu. Ada 5. Kemudian ulangannya 5. 5. Sehingga satuan percobaannya ada 25. 25. Oke, 25 satuan percobaan. Nah, ini sudah ada ya angka-angkanya. Kalau ditanya bagaimana menghitung JKT tadi yang saya contohkan, jumlah kuadrat total. Y perlakuan sama ulangan kuadrat, Bu. Dikurangin F. Total. Oh, total. Yang ini masing-masing data 112 kuadrat ya, ditambah 90 kuadrat, kemudian ditambah 134 kuadrat, ditambah-tambah sampai ini, kemudian dikurangi dengan Dengan titik-titik, Ibu. iya. Kok dengannya titik-titik sih? FK, JKT Ibu. FK. FK, Ibu, maaf. Jadi langkah pertama, kalian ikuti saja tadi. Ini kan berarti langkah pertama ya, membuat tabel. Langkah kedua apa? Menentukan DB. Benar? Ya, menentukan derajat bebas. DB apa? Yang kalian tentukan yang pertama. Total. DB total rumusnya apa?
Jumlah seluruh pengamatan dikurangi 1. Berarti pengamatannya ada berapa? 5. 25. 25. 25 dikurangi 1, 24. 24. Oke, berarti DB totalnya 24. Kemudian DB apa lagi? Perlakuan. DB perlakuan. Perlakuannya ada berapa? 5. 5 dikurangi 1, 4. 4. Kemudian DB apa lagi? Galat. DB galat, 2. DB total dikurang DB perlakuan. DB totalnya tadi 24. 24 dikurangi 4. 4, jadi 20. 20. Ya, oke, itu DB sudah selesai. Kemudian yang ketiga menentukan FK. FK ya, atau faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya Jumlah seluruh data kuadrat dibagi banyaknya data. jumlah seluruh, sebentar ya, saya ada yang FK, faktor koreksi. Faktor koreksi tadi ya titik-titiknya berarti di sini yang mana? Jumlah 2259. ya 2259, kemudian dikuadratkan 25. dibagi dengan 25. 25. Ya, itu adalah FK-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung JK. Ya, betul? Betul, Bu. JKT tadi yang saya maksudkan adalah jumlah kuadrat total. Berarti yang mana tadi? Yang 112 Yang 112 kuadrat ya. ditambah 90. Iya, ini sampai sini. Kemudian dikurangi FK. FK. Kalau jumlah kuadrat perlakuan, Yang jumlah 459 kuadrat nah ditambah iya 376 ini. kuadrat. Iya, ini ya. Karena ini adalah jumlah perlakuan A, jumlah perlakuan B, C, D, sampai E. Jadi 459 kuadrat ditambah 376 kuadrat sampai sini. Kemudian apalagi rumusnya JKP? Dibagi ulangan, Bu. Ya, dibagi ulangan, ulangannya ada 5. 5 dibagi 5, kemudian Kurangi FK. dikurangi FK. Oke. Dikurangi FK. Kalau ini apa? 91,8, 75,2. Ini adalah rata-rata ya. Nanti pada saat uji lanjut, nanti ada lagi pada saat nanti di pertemuan menjelang UTS ya. Ini adalah rata-rata dari perlakuan. Jadi rata-rata dari perlakuan A, B, C, D sampai E ya. Nah, ini tadi yang kalian sebutkan ini ya, benar. DB, kemudian JK-nya, jika perlakuannya, jika galatnya, kemudian tadi setelah itu KT ya, kuadrat tengah. Kalau kuadrat tengah itu, kuadrat tengah perlakuan berarti jumlah kuadrat perlakuannya dibagi dengan DB. Ini 4 ini apa? DB perlakuan ya, 4 ya. Kemudian lihat lagi tadi rumusnya. KT galat adalah jumlah kuadrat galatnya, ini 3294 dibagi dengan DB galatnya 20, jumlahnya sekian ya. Kemudian F hitung. Rumusnya apa tadi F hitung? KT perlakuan. KT perlakuan dibagi KT galat. KT perlakuannya 1535 dibagi dengan KT galatnya 164,7. Dihasilkan 9,31. Ya, sebentar. Nah, kemudian F tabel. Nah, ini F tabel didapat dari mana? Sebentar saya stop share dulu ya.
kalian lihat di sini V1-nya adalah yang apa? 4 ini apa? Tadi di rumus tadi V1 adalah DB galatnya 4. DB galatnya 4, ya, DB galatnya 4. Maaf, DB perlakuan 4. Kemudian V2 adalah DB galat. ya, DB galatnya adalah 20. Jadi V2-nya adalah 20. V1-nya 4 dan V2-nya 20 dengan taraf 5% 2,87 dan 1% 4,43. Saya stop dulu. Saya ingin memperlihatkan tabel F. Tadi V1-nya berapa? 4 ya? Ini sudah terlihat 4, yang Ibu. saya share? Yang saya share sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. V1-nya adalah 4. Kita lihat di tabel F ini. Untuk V1 ini yang ke sini ya, ke arah horizontal, ke sebelah kanan horizontal ya, betul ya? Kemudian yang V2-nya yang vertikal, ke bawah. V1-nya 4, ini 4, angka 4, kemudian V2-nya ada 20. 20. Kita lihat, kalau yang di baris atas ini adalah yang taraf 5%. Kalau yang baris kedua ini taraf yang 1%. V1-nya 4, kemudian V2-nya 20, berarti yang mana? Kita tarik garis dari atas ya ke bawah, 4 ke sini, kemudian yang 20 kita tarik ke sini. Ya, ini kan yang didapat ya, 2,87 dan 4,43, betul? Betul, Bu. Kalau yang baris atas ini adalah yang taraf 5%, yang kedua adalah yang taraf 1%. Jadi nanti kalau pada saat mencari tabel di Google pun kalian macam-macam, ada yang hanya cuman 5% saja tarafnya, ada yang langsung seperti ini, 5% dan 1% ya. Itu tergantung, nanti kalian lihat dulu si tabelnya itu, judul tabelnya bagaimana bunyinya ya. Oke, sudah paham penentuan untuk di tabel F? Nanti bisa di-share sama saya untuk tabel F-nya ya, biar seragam. Yaitu tadi penentuan tabel F ya. Kita kembali lagi ke perhitungan ini, tadi contoh soal ya. Sudah terlihat? Ini F tabel ya. F tabelnya 2,87 dan 4,43. Nah, kemudian angka-angka tadi kalian masukkan ke dalam tabel ANOVA. Ya. Kemudian kalian tentukan tadi langkah selanjutnya ketentuannya ya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 ya. Tadi ya bunyinya ya. Kalau di contoh ini memang tidak ada H1 dan H0 dan H1-nya ya. Kita tulis saja misalkan H0-nya tidak adanya pengaruh apa? Pemberian isolat bakteri pelarut fosfat ya terhadap apa? Dalam media gambut. Kemudian H0-nya, H1-nya terdapat pengaruh. Ya. Kita lihat F hitung. F hitung sama F tabel, kita jangan melihat yang 1%, yang lihat yang 5% saja dulu ya. Lebih besar mana F hitung dan F tabelnya? F hitung. F hitung. Tadi bunyinya kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka Tolak H0. Tolak H0. tolak H0, terima H1. H1-nya bunyinya apa awalnya? Adanya perlakuan. Adanya pengaruh. Pengaruh, adanya pengaruh ya. Berarti bisa saja di sini kalian adanya pengaruh perlakuan pemberian isolat bakteri fosfat terhadap perbedaan kandungan fosfat dalam media gambut. Nah, ini yang membedakan nyata dan sangat nyata. Jadi pada pemberian bintang ya, kalau bintang 1 itu biasanya disebutkan atau dibandingkan pada taraf tabel 5%, bintang 1. Kalau bintang 2 artinya sangat nyata dibandingkan dengan taraf alfa atau taraf kesalahan 1%. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam pertanian itu jarang sekali menggunakan yang taraf 1%. Ini kan dicontohkan dua-duanya ya. Jadi kalian bisa saja hanya 1 yang 5%. Ternyata dibandingkan dengan yang
taraf kesalahan atau taraf alfa 5% pun ini sudah nyata ya. Jadi bintangnya cukup 1 kalau mau dibandingkan dengan yang 5%. Kalau mau yang 1% ini ditambah taraf bintangnya 2. Artinya sangat nyata. Nah, seperti itu. Kemudian penentuan kakak, ini adalah rumus dari akar KTG ya. Berarti KTG-nya yang mana? KTG adalah kuadrat tengah galat 164,7 dikuadratkan ya, atau dipangkat 1/2 kuadrat, bukan dikuadratkan, diakarkan, atau pangkat 1/2, pangkat setengah, ya maaf, dibagi dengan apa? X bar. X barnya tadi adalah banyak jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data dikali 100%. Hasilnya 14,2% koefisien keragamannya. Artinya apa 14 ini? Karena ini penelitian di lab, ya, di laboratorium, artinya ini tingkat homogenitas atau tingkat keseragamannya itu bisa ditolerir ya. Jadi tidak terlalu besar. 14%. Ya, seperti itu cara pengerjaannya. Kalau masih pusing bisa kita lanjut nanti kalian kerjakan dulu. Ada banyak contoh soal untuk RAL di diktat yang sudah saya bagikan, sudah semua? Sudah semua kebagian atau sudah punya semua diktatnya? Yang saya share ke, kalau nggak salah ke Dea ya, Dea Amar, atau siapa yang kelas yang menghubungi saya itu? Sudah belum diktatnya di kelas A, B, C ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Jadi nanti untuk memahami mata kuliah ini silakan kalian isi dulu diktatnya. Lebih baik sih di print. Jadi kalian bisa mencoret-coret sendiri di diktat itu ya. Kalian coba isi. Setelah ini saya pernah bilang nanti setelah pertemuan ketiga itu ada responsi. Kira-kira kapan kita akan responsi untuk latihan soal-soal? Kelas ABC mau disatukan lagi, kira-kira di hari apa bisanya? Nanti silakan hubungi ya. Nanti kita akan membahas soal, tapi sebelumnya kalian harus mencoba dulu sendiri di rumah soal-soal yang saya sudah berikan dalam diktat tersebut. Kalian isi. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas, ya. Ibu, maaf, kelasnya habis ini ada presentasi, Bu. Iya, gimana? Kelasnya habis ini ada presentasi. Oh iya, ini sudah selesai kok. Oh iya. Iya, ini sudah selesai. Jadi nanti silahkan dirembukan lagi ya PJ-nya untuk mata kuliah biometrik. Nanti ada responsi dengan saya di hari apa ya untuk membahas soal. Oke, silahkan. Oh iya, isi dulu link absen. Jika sudah, nanti kelas apa yang ada kelas lagi tadi? Kelas C, Bu. Iya, silahkan. Mata kuliah apa? TPPT. Apa itu TPPT? Silakan bisa isi link kehadirannya di kolom chat, sudah saya share, sudah terlihat. Bagi kelasnya yang sudah mengisi, silahkan boleh keluar, sudah selesai perkuliahannya ya. Jadi nanti kelas A, B, C untuk PJ-nya silahkan rembukan di hari apa akan responsi ya. Oke. Silakan kelas C bisa meninggalkan Zoom jika sudah mengisi link absen, mengisi link kehadiran. Ada yang ingin ditanyakan?
Elsa Novianti ya, tadi yang menghubungi saya ya, pas B ya? Iya, Bu. Ya. Nanti bisa saya share ya untuk materinya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan bisa saya untuk perkuliahannya. Oke, baiklah. Saya cukupkan saja ya perkuliahan untuk hari ini. Silahkan nanti mencoba untuk mengisi diktatnya. Bisa berkelompok. Kalau sudah dibentuk kelompoknya, sudah dibuat kelompoknya? Sudah, Bu. Iya, silakan. Atau mau dikerjakan sendiri juga boleh. Nanti silakan nanti rembukan untuk responsi ya jadwalnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya.